Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Naura Sasabilah. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan dan menjabarkan materi kami mengenai cacat bawaan. Baik, adapun definisi dari cacat bawaan, yakni merupakan kelainan anatomi tubuh atau kelainan fungsi tubuh yang terjadi saat lahir atau sejak masih di dalam kandungan yang disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Menurut World Health Organization, kelainan kongenital merupakan salah satu penyebab yang sering menyebabkan kematian pada bayi yang baru lahir. Penyakit cacat bawaan ini pada anak juga dapat dilihat dari kebiasaan ibu pada masa hamil terkait pilihan makanan yang tidak memenuhi standar sehat bergizi. Patofisiologi kelainan kongenital berdasarkan patogenesis menurut Effendi 2017, kelainan kongenital dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada malformasi. Nah, malformasi adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari suatu atau lebih proses embriogenesis. Malformasi dapat digolongkan menjadi malformasi mayor dan minor. 1. Malformasi mayor adalah suatu kelainan yang tidak dikoreksi akan menyebabkan gangguan fungsi tubuh serta mengurangi angka harapan hidup. Malformasi pada otak, jantung, ginjal, ekstremitas, saluran cerna termasuk ke dalam malformasi mayor. 2. Malformasi minor tidak akan menyebabkan problem kesehatan yang serius dan mungkin hanya berpengaruh segi kosmetik, kelainan daun telinga, lipatan pada kelopak mata, kelainan pada jaringan lekukan pada kulit atau dimple, ekstra puting susu adalah contoh dari malformasi minor. B. Deformasi. Deformasi didefinisikan sebagai bentuk atau posisi abnormal bagian tubuh yang disebabkan oleh gaya mekanik. Sesuai pembentukan normal terjadi, tekanan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan ruang di dalam uterus maupun faktor ibu yang lain, seperti primikravida, panggul sempit, abnormalitas uterus seperti uterus bicornus, kehamilan kembar. C. Disrupsi. Disrupsi adalah defek morfologik satu bagian tubuh atau lebih yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang mulanya normal. Ini biasanya terjadi sesuai embriogenesis, displusi, dan disebabkan oleh iskemia pendarahan atau perlekatan. D. Adanya displasia. Istilah displasia dimaksudkan dengan kerusakan atau kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel abnormal mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh. Sebagian besar displasia disebabkan oleh mutasi gen, karena jaringan itu sendiri abnormal secara intrinsik, efek klinisnya menetap atau semakin buruk. Ada beberapa macam pengelompokan kelainan kongenital atau kelainan cacat bawaan.
Yang pertama, menurut dari gejala klinisnya. 1, ada kelainan tunggal. Dalam kurungnya single system defects. Porsi terbesar dari kelainan kongenital ini terdiri dari kelainan yang hanya mengenai satu regio dari satu organ atau isolated. Contoh kelainan ini yang juga merupakan kelainan kongenital yang tersering adalah celah bibir, clubfoot, stenosis, pylorus, dislokasi sendi, panggul kongenital, dan penyakit jantung bawaan. Sebagian besar kelainan pada kelompok ini penyebabnya adalah multifaktorial. 2. Asosiasi atau association. Asosiasi adalah kombinasi kelainan kongenital yang sering terjadi bersama-sama. Istilah asosiasi untuk menekankan kurangnya keseragaman dalam gejala klinik antara satu kasus dengan kasus yang lain. Sebagian besar anak dengan diagnosis ini tidak mempunyai keseluruhan anomali tersebut, tetapi lebih sering mempunyai variasi dari kelainan di atas. Ketiga, ada sekuensial atau sequence. Sekuensial adalah suatu pola dari kelainan multiple di mana kelainan utamanya diketahui. Sebagai contoh, pada Potter sequence, kelainan utamanya adalah aplasia ginjal. Tidak adanya produksi urin mengakibatkan jumlah cairan amnion setelah kehamilan pertengahan akan berkurang dan menyebabkan tekanan intrauterin dan akan menimbulkan deformitas seperti tungkai bengkok dan kontrafaktor pada sendi, serta menekan wajah atau physis. Oligomenation juga berefek pada pematangan paru sehingga pematangan paru terhambat. Oleh sebab itu, bayi baru lahir dengan Potter sequence biasanya lebih banyak meninggal karena distres respirasi dibandingkan karena gagal ginjal. Yang keempat, adanya kompleks. Istilah dari kompleks ini menggambarkan penyimpangan pembentukan pembuluh darah pada saat embriogenesis atau diawali dengan disebabkan kelainan pembentukan struktur pembuluh darah. Sebagai contoh, absennya sebuah arteri secara total dapat menyebabkan tidak terbentuknya sebagian atau seluruh tungkai yang sedang berkembang. Yang kelima, adanya sindrom. Bila kombinasi tertentu dari berbagai kelainan ini terjadi berulang-ulang dalam pola yang tetap, pola ini disebut dengan sindrom. Istilah sindrom berasal dari bahasa Yunani yang berarti berjalan bersama. Pada pengertian lebih sempit, sindrom bukanlah suatu diagnosis, tetapi sebuah label yang tepat. Yang kedua, menurut kemungkinan hidup si bayi. Kelainan kongenital yang tidak mungkin hidup misalnya seperti anencephalus. Yang kedua itu ada kelainan kongenital yang mungkin hidup misalnya sindrom Down, spina bifida, meningomyelocele, phocomelia, hydrocephalus, labiopalastokisis, kelainan jantung bawaan, penyempitan saluran cerna, dan atresia ani. Yang ketiga itu ada menurut bentuk. 1, adanya gangguan pertumbuhan atau pembentukan organ tubuh yang tidak terbentuknya organ atau sebagian organ saja yang terbentuk seperti anencephalus atau terbentuk tapi ukurannya lebih kecil dari norma seperti mikrosefali. 2,
Adanya gangguan penyatuan atau fusi jaringan tubuh seperti labiopalatokisis, spina bifida. Yang ketiga, adanya gangguan migrasi alat, misalnya malrotasi usus, testis tidak turun. Yang keempat, adanya gangguan invaginasi suatu jaringan, misalnya pada atresia ani atau vagina. 5. Gangguan terbentuknya saluran-saluran, misalnya hipospadia dan atresia. Yang keempat, ada beberapa contoh kelainan kongenital, itu ada seperti spina bifida. Spina bifida termasuk dalam kelompok neural tube defect, yaitu suatu celah pada tulang belakang yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebrata gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Kelainan ini biasanya disertai kelainan di daerah lain, misalnya hidrosefalus atau gangguan fungsional yang merupakan akibat langsung spina bifida sendiri, yakni gangguan pertumbuhan tulang pada tungkai bawah serta gangguan fungsi otot Springer. Bisa kita lihat dari gambar yang sudah kami cantumkan. Yang kedua, adanya labiopalatokisis atau celah bibir dan langit-langit. Labiopalatokisis adalah kelainan kongenital pada bibir dan langit-langit yang dapat terjadi secara terpisah atau bersamaan yang disebabkan oleh kegagalan atau penyatuan struktur fasial embrionik yang tidak lengkap. Kelainan ini cenderung bersifat diturunkan, tetapi dapat terjadi akibat faktor non-genetik. Bisa dilihat dari gambar yang sudah dicantumkan juga. Kemudian ada hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kelainan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinal dengan pernah terjadinya tekanan intrakranial yang meninggi, sehingga terdapat pelebaran ventrikel dan dapat diakibatkan oleh gangguan reabsorpsi LGC atau liquor cerebrospinal, atau diakibatkan oleh obstruksi aliran LGC melalui ventrikel dan masuk ke dalam rongga subarachnoid. Secara klinis, hidrosefalus kongenital dapat terlihat sebagai pembesaran kepala segera setelah bayi lahir, atau terlihat sebagai ukuran kepala normal tetapi tumbuh cepat sekali pada bulan pertama setelah lahir. Selanjutnya ada anencephalus. Anencephalus merupakan suatu kelainan tabung saraf yang terjadi pada awal perkembangan janin yang menyebabkan kerusakan pada jaringan pembentuk otak. Salah satu gejalanya yaitu janin yang dikandung mengalami anencephalus jika ibu hamil mengalami polyhydramnion atau cairan ketuban di dalam rahim terlalu banyak. Selanjutnya ada omphalokel. Omphalokel adalah kelainan yang berupa protusi isi rongga perut keluar dinding perut sekitar umbilicus. Benjolan terbungkus dalam suatu kantong. Omphalokel terjadi akibat hambatan kembalinya usus ke rongga perut dari posisi ekstraabdominal di daerah umbilikus yang terjadi dalam minggu ke-6 sampai ke-10 kehidupan janin.
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kejadian terjadinya kelainan kongenital menurut Prawiroardjo pada tahun 2014. Menurut Pak Prawiroardjo, ada beberapa faktor yang diduga yang dapat mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital, antara lain adanya kelainan genetik dan kromosom, faktor mekanik, faktor infeksi, faktor obat, faktor ibu, dan faktor gizi ibu selama hamil. Enam, ada tindakan pencegahan terjadinya kelainan kongenital. Menurut Effendi tahun 2014, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti pencegahan primer. Upaya yang dapat kita cegah yaitu dengan melakukan pencegahan ibu hamil agar tidak mengalami kelahiran bayi dengan kelainan kongenital, yaitu dengan cara tidak melahirkan pada usia ibu risiko tinggi seperti usia lebih dari 35 tahun, agar tidak beresiko melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Yang kedua, mengonsumsi asam folat yang cukup bila akan hamil. Yang ketiga, dengan cara perawatan antenatal. Yang keempat, dengan cara menghindari obat-obatan, makanan yang diawetkan, dan minuman yang beralkohol. Bisa juga kita lakukan pencegahannya dengan cara pencegahan sekunder, yaitu dengan cara diagnosis dan pengobatan. Yang ketiga, bisa dengan cara pencegahan yang namanya tersier. Upaya pencegahan tersier dapat dilakukan untuk mengurangi komplikasi penting pada pengobatan dan rehabilitasi, membuat penderita cocok dengan situasi yang tak dapat disembuhkan. Pada kejadian kelainan kongenital, pencegahan tersier bergantung pada jenis kelainannya. Baik, sekian penjelasan dan penjabaran dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan berikan pertanyaannya. Baik, kepada Saudari Pelni. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pelni Harifa. Saya ingin bertanya, apa saja yang harus dilakukan dalam memeriksa kongenital selama kehamilan dan kapan periode paling baik untuk melakukan pemeriksaan kehamilan? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Pelni. Ada yang dapat kita lakukan dengan mengetahui adanya kelainan kongenital dengan cara pemeriksaan USG kandungan, tes cairan leher, tes genetik, dan juga bisa dengan cara mengambil sampel ketuban. Seperti itu. Banyak yang dapat kita lakukan untuk mengetahui adanya kelainan tersebut. Apakah bisa diterima? Ya, cukup berterima. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada Saudari Nadia.
Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Fitri. Saya ingin bertanya. Tolong berikan beberapa contoh zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil yang bisa mengurangi terjadinya cacat bawaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Nadia. Jadi ada 13 zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil, yakni adanya protein, lemak, adanya serat, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D, yodium, seng, asam lemak, omega 3 dan omega 6. Itu merupakan zat gizi yang dapat meminimalisir terjadinya cacat bawaan pada si bayi. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Selanjutnya kepada Saudari Najwa. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apakah penyakit hiposparia berbahaya bagi kesehatan atau tidak? Baik, terima kasih kepada Najwa atas pertanyaannya. Jadi umumnya tidak berbahaya, tetapi akan mempengaruhi kualitas hidup si bayi kelak. Apabila tidak ada yang dilakukan penanganan yang tepat, seperti yang akan terjadinya masalah hipotensi gangguan prostat. Apakah bisa diterima jawabannya? Maaf, bisakah dijelaskan lebih rinci? Penanganannya yang tepat pada kasus ini seperti apa? Baik, ketika diketahui sudah adanya cacat bawaan pada saat kelahiran si bayi, umumnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Separah apa sih tingkat kecacatan dari si bayi? Sehingga dapat dilakukan langkah-langkah terbaik sesuai dengan kondisi si anak. Contohnya seperti operasi yang mungkin bisa dilakukan dan membutuhkan beberapa kali tindakan atau hanya melakukan perawatan saja. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Kembali. Selanjutnya kepada Saudari Nur Ajlina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Azlina Nazmi. Saya ingin bertanya, tolong jelaskan apa itu premarial check-up. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Nur Ajlina. Jadi, premarital check-up itu adalah serangkaian tes kesehatan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan dari calon suami istri. Tes kesehatan yang direkomendasikan oleh Kemenkes Republik Indonesia yaitu dengan adanya pemeriksaan fisik dasar, yang kedua adanya pemeriksaan penyakit keturunan dan kelainan genetik, yang ketiga adanya pemeriksaan penyakit infeksi dan menular, kemudian adanya pemeriksaan alergi. Apakah bisa dipahami? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih kembali kepada Saudari Nur Ajin. Selanjutnya kepada Saudari Kak Novita Rianti. Maaf sebelumnya Kak, suaranya tidak kedengaran. Oh ya, maaf. Perkenalkan nama saya Novita Rianti. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan kasus ibu hamil yang secara tidak sengaja meminum obat-obatan, sedangkan dia tidak menyadari kehamilannya? Apakah sudah pasti akan melahirkan anak cacat? Tolong jelaskan dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali juga kepada Kak
Jadi tidak dapat kita pastikan 100% bayi itu dilahirkan dengan cacat. Tetapi kita balik lagi nih ke imunitas seorang ibu, walaupun kita pastikan tidak cacat, tapi kemungkinan besar dapat mengakibatkan permasalahan kesehatan bagi si bayi. Nah, jadi itulah penjelasannya. Apakah bisa diterima, Kak Novi? Iya, terima kasih. Bisa diterima. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Novi Tarianti. Baik, saya akhiri dari penjelasan saya dan penjabaran saya. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih.